Halo, aku Hasan Moon and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan karir kamu dari tanggal 12 hingga tanggal 18 September 2022. Dan seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, ambillah yang cocok, abaikan bila tidak cocok ya. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Juga perlu kamu ketahui bahwa pesan dan energi yang disampaikan bisa vice versa, bisa kebalik, bisa jadi bukan milik kamu, melainkan atasan kamu, partner kerja, partner bisnis, pasangan kamu yang bisa mempengaruhi rezeki kamu, keluarga, ataupun teman gitu ya. Oke, untuk ke Aqua, saya rasa ada beberapa di antara kamu nih ya, bekerja di suatu instansi ya. Saya ambil satu lagi ya, di suatu organisasi ya. Ada juga nih yang pegawai negeri. Aduh, mohon maaf nih ya, kecampak dia. Kamu sepertinya memiliki seperti lawan gitu ya. Lawan di sini opponent, bukan berarti musuh ini ya. Nggak semua musuh, tapi ada orang yang nggak suka sama kamu, nggak senang sama kamu. Ini ada yang terang-terangan gitu nggak sukanya sama kamu, bener-bener sangat berapi-api gitu, mudah kebakar jenggot ya, seperti itu ya. Kudu harus berhati-hati bagi aku untuk bersikap, berbicara ya, atau mengambil sikap ketika kamu dealing dengan energi tersebut ya. Ada Nine of Swords. Saya bacakan dulu dari awal. Ada Page of Cups, Nine of Swords, Five of Pentacles, Seven of Swords, Death of Rebirth, Three of Pentacles, ada Ace of Wands, dan juga ada High Priestess. Di dalam sebuah teamwork yang melibatkan orang-orang di sekitar kamu, sepertinya ada di sini permainan licik ya, yang mengakibatkan kerugian, membuat kamu frustasi, stres gitu. Ada beberapa di antara kamu yang kehilangan pekerjaan, mengalami kerugian gitu ya. Ada yang menimbulkan kekhawatiran di sini. Sepertinya kamu dealing dengan seseorang di sini yang energinya ini berapi-api ya. Dia formidable opponent. Jadi kalau kamu nggak berhati-hati di dalam bersikap, bertutur kata, dia ini bisa seperti api menyembur gitu. Jadi yang kena kamu gitu ya. Jadi dia ini siaga, siap sedia gitu untuk nyembur kamu. Kapan aja kamu berusaha untuk menantang aku juga tantang kamu balik. Ini sama-sama berapi gitu ya. Ya. Dan saya ngelihat ada beberapa di antara kamu di sini ngerasa kesepian, ngerasa terisolasi ya, terkungkung di dalam suatu tempat, posisi, keadaan di mana kamu itu seperti nggak ada jalan keluar. Seperti mengalami krisis keuangan juga ada di sini untuk beberapa di antara kamu ya. Ada Ace of Wands ya. Ada rasa penasaran, si dia ini penasaran terus sama kamu. Ada energi di sini yang sangat-sangat penasaran mengenai kamu, ya, mengenai karir kamu, mengenai rahasia-rahasia kamu, mengenai visi misi kamu, tujuan kamu apa. Ada rencana-rencana kamu ke depan gitu ya. Sistem kerja kamu ya, ide-ide kamu itu kan privasi gitu ya. Dan ini energi ini sangat terus gitu penasaran sama kamu gitu, kepo gitu ya. Dia ini pengen menggali terus mengenai kamu gitu ya, energi ini ya. Dan beberapa di antara kamu ya ngerasa stres juga mikirin ini. Aduh, kok ada ya orang yang seperti ini ya, kok selalu mau terus mau ngejatuhin aku, kok aku aja terus yang selalu ibarat didorong gitu ya, didorong mundur gitu. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu ya. Untuk aku dari tanggal 12 hingga tanggal 18 ya. Saya buka dulu ya untuk semuanya ya. Untuk Aqua ada King of Pentacles, The Wheel, Knight of Pentacles, Nine of Pentacles, Knight of Swords, Queen of Wands, ada Page of Wands, ada juga ada Chariot. Saya lihat sosok energi ini ya, Scorpio, Cancer, Pisces, ada juga Virgo, Capricorn, Taurus di sini
Gemini, Libra, Aquarius ini senantiasa memantau kamu, pergerakan kamu, ya, perkembangan karir kamu, ya, apa ide-ide kamu, apa visi misi kamu, ya, ibarat nih semacam rahasia gitu ya, ide-ide gitu ya. Ide ini kan adalah kreativitas ya. Kalau kamu adalah seorang konten kreator gitu ya, apa sih idenya gitu ya kan. Jadi ada rasa penasaran di sini, selalu pengen tahu mengenai kamu gitu ya. Kalau kamu punya kesalahan gitu ya, pengen digali itu supaya bisa melemahkan kamu gitu. Ini ada juga nih beberapa di antara kamu yang dealing dengan publik ini, kamu-kamu yang tiktoker gitu ya, yang berhubungan dengan publishing gitu. Ada juga yang guru ya, berkaitan dengan pendidikan yang berhubungan dengan banyak orang ya, ada sosial ya, interaction. Bisa jadi orang-orang di sini lah yang memperhatikan kinerja kamu ya. Ya kalau kamu guru ya, yang memperhatikan kerjaan kamu kan bukan cuma kepala sekolah, tapi juga orang tua ataupun murid-murid, semacam gitu tuh di sini ya. Dan saya ngelihat walaupun kamu di sini rasa frustasi karena kamu seperti dirugikan ya, ada semacam permainan licik ya. Saya lihat kamu di sini tetap memiliki teman. Ini seperti teman sejati gitu ya. Ada teman sejati nih yang nge-support kamu, yang memberikan jalan keluar. Ada seperti keberuntungan di sini. Jadi ini memotivasi kamu untuk semakin percaya diri. Saya lihat kamu adalah sosok yang independen ya, yang percaya diri. Ada beberapa di antara kamu yang populer nih di kalangan kamu ya, pertemanan atau di tempat pekerjaan kamu. Bisa jadi karena kepopuleran kamu ini yang menimbulkan adanya kecemburuan ya bagi energi yang dealing sama kamu di sini, yang membuat dia ini berapi-api, terus pengen bertentangan sama kamu gitu, pengen ngelawan kamu terus gitu ya. Kalau ada kesalahan kamu itu sisi terbaik bagi dia ini untuk ngejatuhin kamu. Jadi di sini aku di minggu ini kudu berhati-hati nih, kudu teliti gitu ya. Jadi apa tindakan kamu, apa perkataan kamu, apa keputusan-keputusan kamu sebelum-sebelumnya itu harus direview ulang lagi gitu, supaya setiap langkah kamu itu berjalan dengan baik, supaya kamu nggak kebentur gitu. Ibaratnya nih ya, kamu berjalan gitu, jalan ini berbatu-batu gitu ya. Nah tadinya kamu udah jatuh gitu, karena mungkin kamu kurang berhati-hati, atau kamu karena mau cepet gitu ya, karena mau cepet ingin mencapai tujuan gitu ya. Nah dari pelajaran ini, ketika kamu udah kesandung gitu ya, kamu berdiri kembali lagi ya, ada passion di sini nih gitu, kamu bangkit lagi gitu ya, dan kamu mulai berjalan lagi ya, dan lebih berhati-hati kali ini gitu, karena kamu udah milih-milih nih mana jalan yang batunya memang udah menyatu sama tanah dengan batu yang masih di atas tanah. Kalau kita memijak batu yang masih di atas tanah kan goyang dia gitu, jadi ikut jatuh kan gitu. Tapi kalau dia udah nyatu dengan tanah, kita pijak pun kita nggak jatuh kan gitu ya. Nah ibarat seperti itu ilustrasi untuk energi aku di minggu ini saya lihat ya. Ya ada Page of Wands. Ya saya lihat Page of Wands di sini adalah kesempatan. Ya ada kesempatan bagi kamu untuk ibaratnya keluar dari masalah keuangan ya, kesulitan keuangan. Jadi ada juga beberapa di antara kamu bisa jadi ada kasus ya, atau kamu punya masalah yang berhubungan dengan dokumen ya, atau dengan pendataan, dengan hukum, dengan peradilan gitu ya. Jadi walau di awal ini seperti mentok gitu, tapi karena ada keberuntungan ya, ibarat ada kesempatan nih yang bisa kamu manfaatkan keluar dari masalah yang dealing sama kamu ya. Nah di sini saya lihat kamu akan memiliki kepercayaan diri untuk bangkit lagi gitu ya. Ada juga beberapa di antara kamu di sini yang ibarat pengen meninggalkan ini ya,
sikap, tindakan atau cara-cara lama di dalam mengelola suatu usaha, atau cara-cara yang kamu gunakan sebelum-sebelumnya di dalam bekerja mungkin enggak efektif lagi ya, enggak baik lagi untuk kedepannya. Kamu pengen menjadi sosok yang lebih baik ya. Ada ibarat praktis di sini yang kamu lakukan ya, terus dia latihan karena kamu nggak pengen menjadi sosok yang lama gitu. Misalkan kamu itu dulunya A gitu ya, masih polos gitu, belum paham banget, belum mahir di dalam suatu bidang gitu. Kamu nggak pengen di A ini terus gitu, kamu pengen menjadi B, pengen naik pangkat gitu ya, pengen membuat perubahan di dalam diri sendiri dengan cara mengolah atau mengupgrade skill gitu ya. Ada di sini saya lihat semacam desire, ada hasrat, ada passion, ada keinginan untuk bangkit kembali di minggu ini. Ya, di dalam memperoleh kesuksesan, atau ketika kita pengen terkenal atau tenar, contohnya kamu adalah seorang TikToker, harus siap dong dengan tantangannya gitu ya. Ada kesadaran penuh bahwasanya di dalam bidang apapun kamu itu pasti akan ada orang yang selalu pengen menjatuhkan atau pengen ini semacam obstacle ya. Pasti ada tantangannya, ada hambatan-hambatannya. Itu adalah ujian, dan ya kalau kamu mampu melewati tahap itu atau level itu ya kan naik level ya gitu ya. Oke, demikian untuk aku. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat dan semoga berbahagia, and goodbye.